Bab 1811. Keluarga Si menghasut. Area ini dinamakan tanah ekstrim. Di area ini karena formasi lemah dan hancur, oleh karena itu tidak butuh token juga bisa masuk ke dalam. Tapi dikarenakan alasan tersebut, banyak iblis monster juga memasuki tempat ini, bahkan bertumbuh banyak di tempat ini. Iblis monster terkena pengaruh tanah ekstrim, kultivasi mereka menaik dengan sangat cepat, bahkan menjadi sumber kebahayaan di area ini. Sedangkan yang memimpin pasukan es, Erikin memasuki ke dalam tanah ekstrim, juga bisa membuka saat mencari batu ekstrim. Saat seluruh orang memasuki inti sekte suci, hanya orang yang memiliki token baru bisa memasuki ke bagian tengah di area tempat ini. Area tersebut justru semakin bahaya, selain berbagai void yang hancur dan reiki yang berantakan, demi merebut harta karun yang akan muncul, kultivator yang memasuki area ini akan dibunuh. Usai kepala rumah istana es melontarkan seluruh hal, satu bayangan orang dari luar memasuki ke dalam dengan cepat. Yang datang adalah seorang wanita tua, wajahnya terlihat menggelap, dan mimik wajahnya terlihat rumit. Tuan istana, kita ditipu, keluarga Su dan keluarga Lu benar-benar kelewatan. Ada apa, Nenek Zen? Melihat kedatangan orang, hati kepala rumah istana es juga mencelos. Melihat siapa yang datang, Erikin juga mengenalinya. Dia adalah ibu kepala rumah keluarga Xia, penatua tertinggi dari istana es. Sebelumnya di gunung, Nenek Zen juga pernah datang secara pribadi untuk mengunjungi dirinya, juga berterima kasih telah mengobati cucunya. Tapi sepertinya Nenek Zen sedang melakukan sebuah masalah yang dirahasiakan, oleh karena itu mereka tidak banyak berhubungan. Jika melihat kondisi sekarang, sepertinya terjadi sesuatu dengan Nenek Zen. Tuan istana, dua kepala rumah tidak berpamitan. Aku tidak menyelesaikan masalah ini sesuai harapanmu, berharap mendapat hukuman darimu. Mimik wajah Nenek Zen terlihat menggelap, meskipun dirinya sebagai penatua tertinggi, dirinya juga segera bersujud. Ia menahan emosi, wajahnya terlihat sedih. Maksudmu, dua kepala rumah fase penilaian yang bertugas membuka formasi pergi bersama. Mimik wajah kepala rumah istana es juga berubah. Formasi di luar tanah ekstrim lebih lemah, oleh karena itu tidak butuh token juga bisa memasuki ke dalam tempat. Tapi kelemahan ini juga relatif. Perlindungan formasi zaman dahulu, tentu bukanlah orang sembarangan bisa memasuki tempat ini. Jika seluruh orang ingin memasuki tempat ini, pertama, harus tidak berada di fase penilaian, tidak membiarkan formasi diselidiki hingga luar, dan harus merobek satu lubang kecil di daerah terlemah formasi. Jika ingin menepati hal tersebut, harus membutuhkan kemampuan kultivator yang sangat kuat. Sebelumnya setiap kali dua penatua tertinggi dari istana es bekerja sama dengan tiga kepala rumah dari keluarga Si, keluarga Su, dan keluarga Lu. Tapi kali ini karena keluarga Si memilih untuk mundur, oleh karena itu hanya menyisakan dua kepala rumah. Hasil akhir adalah menyisakan satu hari, dua orang ini justru mundur. Tuan istana, sebenarnya aku merasakan kejanggalan dengan kedatangan dua orang ini. Nenek Zen berujar, beberapa hari ini aku menemani mereka berliburan, tapi mereka tidak ingin memasuki istana es Arktik, selalu mengganti topik pembicaraan. Hingga kemarin, hanya menyisakan satu hari, akhirnya mereka memilih untuk datang. Sebelumnya aku mengira telah menyelesaikan masalah dengan baik, tapi pagi ini saat aku kembali melihat, mereka telah menghilang, bahkan transmisi suara slip giok juga tidak bisa menghubungi mereka. Aku bahkan ke keluarga Su, aku bisa merasakan hawa mereka di dalam rumah, tapi anggota rumah mereka terus mengatakan belum pulang. Tuan istana, ini adalah kesalahanku tidak menjaga mereka dengan teliti, Nenek Zen berujar dengan nada merasa bersalah. Nenek, ini bukan salahmu. Jika dua orang ini dikontrol oleh beberapa kekuasaan,
meskipun berada di sini juga tidak berguna, justru hasil akhir akan sebaliknya, dan akan semakin rumit. Kepala rumah Istana Es menggelengkan kepala sembari berujar. Tuan Istana, kita tidak boleh melepaskan mereka begitu saja. Kita telah menerima koin roh, hasil akhir justru seperti ini. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Mimik wajah Nenek Yu berubah dingin, dan berujar dengan marah. Sesuai apa yang kulihat, ini adalah kelakuan partai Jihuo. Hanya kita yang memiliki token Gunung Suci, ini akan mengancam mereka dalam merebut pewarisan, oleh karena itu mereka sengaja. Sekarang bukanlah waktu yang tepat membicarakan hal tersebut. Kepala rumah Istana Es mengerutkan dahi lalu berujar, dua orang ini tentu sudah memikir untuk pergi, mereka sengaja menunggu hari terakhir, dan membiarkan kita tidak ada waktu untuk mencari mereka. Lagi pula, sepertinya mereka benar-benar merasa kita akan gagal, bahkan karena masalah tersebut kemampuan kita akan mengalami kekurangan. Saat itu juga akan ada partai Jihuo yang membantu mereka, oleh karena itu mereka bisa sangat berani dalam bertindak. Hal yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana menyelesaikan masalah. Kepala rumah Istana Es berujar sembari menatap mereka. Dua nenek, jika hanya ada kalian, apakah bisa membuka jalan formasi yang aman? Ini. Nenek Yu mematung, mengerutkan dahi lalu berujar, Tuan Istana, aku bisa menjamin akan berusaha, tapi aku tidak bisa memastikan jalan formasi dapat bertahan berapa lama, apakah aman atau tidak. Biasanya, 4 hingga 5 kultivator yang berada di tingkat fase penilaian bekerja sama untuk membuka. Sekarang hanya kita berdua, sepertinya sedikit lagi, Nenek Zeng juga berujar. Membuka jalan formasi sama saja dengan Erikin serta yang lain, memiliki tempat yang aman untuk memasuki tanah ekstrim. Jika jalan ini mengalami kerusakan atau tidak lancar, maka ada kemungkinan untuk para kultivator mengalami luka ataupun meninggal, sangat amat bahaya. Oleh karena itu di saat ini, siapapun tidak ada yang berani gegabah. Biar aku saja yang melakukannya. Kepala rumah Istana Es telah memutuskan, lalu berujar. Tidak boleh, Tuan Istana. Dua nenek mendengar, pun merasa sangat terkejut. Tuan Istana, Istana Es masih membutuhkanmu yang menyelesaikan masalah, lagi pula kamu yang mewakili klan kita. Jikalau kamu turun tangan, maka mereka akan memandang rendah terhadap Istana Es Arktik. Saat itu juga, sepertinya mereka akan mendukung partai Jihuo. Benar, sebelumnya hanya Istana Es Arktik dan partai Jihuo tidak membutuhkan Master Sekte turun tangan. Inilah alasan mengapa beberapa keluarga tidak berani melawan kita. Jika kamu seperti kepala rumah lainnya, mengontrol formasi secara pribadi, ini adalah adegan yang ingin dilihat oleh partai Jihuo. Tuan Istana, meskipun kali ini aku akan kehilangan nyawa, aku akan berusaha menahan formasi. Kamu benar-benar tidak boleh bertindak. Pelipis penatua tertinggi penuh akan peluh, dan terus menggelengkan kepala. Mimik wajah kepala rumah Istana Es juga terlihat rumit. Erikin mendengar di sebelah juga sudah mengerti masalah tersebut secara keseluruhan. Cara partai Jihuo memang licik, sama saja membuat Istana Es kesusahan. Jika Tuan Istana beraksi, maka reputasi Istana Es selama bertahun-tahun akan hancur, oleh karena itu akan hanya menyisakan partai Jihuo. Jika kepala rumah Istana Es tidak beraksi, maka dirinya dan pasukan Es akan mengalami kegangguan, akan terjadi sesuatu saat mengambil batu ekstrim. Sekarang masalah terbesar berada di fase penilaian tidaklah cukup. Tuan Istana, sebenarnya aku bisa membantu masalah tersebut. Saat kepala rumah Istana Es merasa kebingungan dalam bertindak, mendadak Erikin berujar. Keluarga Si memilih untuk mundur, sebenarnya ada unsur yang besar dengan dirinya. Mau bagaimanapun dirinya membunuh Nikosi, sedangkan kepala rumah Istana Es berusaha melindungi dirinya, oleh karena itu bisa berantem dengan keluarga Si.
Mungkin saja keluarga Si yang menghasut keluarga Su dan keluarga Lu. Mau bagaimanapun tiga keluarga ini memiliki hubungan yang baik dengan istana es Arktik, tidak ada kemungkinan mendadak dihasut oleh partai Jihuo. Sepertinya keluarga Si juga sedikit membantu. Tuan Qin, apakah kamu mengenal orang yang luar biasa berada di fase penilaian? Kedua netra nenek Zen membinar saat mendengar kata-kata tersebut. Bersambung.